Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Fitriawati, NIM 3722038. Saya adalah mahasiswa UIN CM Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan objek saya yaitu Masjid Nurul Iman Koto Gadang. Bagi teman-teman yang pernah ke Koto Gadang atau melalui Koto Gadang, otomatis akan melihat masjid ini. Dan bagi teman-teman yang belum, saya akan menjelaskannya di video ini. Masjid Koto Gadang atau Masjid Tapi Nurul Iman Koto Gadang memiliki bentuk arsitektur yang menarik dan mempesona dengan daya pikatnya tersendiri. Bangunan masjid ini dapat membuat siapa saja yang bertandang ke desa yang telah kesohor sejak zaman kolonial ini akan terkagum-kagum. Masjid ini berada di desa yang menghadap langsung dengan panorama Gunung Singgalang dan dekat lembah curam yang dikenal dengan nama Ngarai atau Ngarai Syano. Tepatnya di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk bisa sampai ke masjid ini dapat dilihat tempuh 2 jalur. Yang pertama itu dari kota Bukit Tinggi dan Jalan Padang Luar menuju Maninjau. Tenang teman-teman semuanya, tidak sulit untuk menemukan masjid ini karena berada di jalur utama desa dan akses jalannya yang sangat baik. Ternyata tidak begitu banyak yang tahu bila nagari atau desa ini memiliki catatan sejarah yang penting. Selama ini dalam benak orang-orang, ketika mendengar Koto Gadang hanya tertuju pada Great Wall of Koto Gadang dan kerajinan peraknya atau sulaman dan pakaian adat yang khas di Koto Gadang ini. Padahal nagari yang elok panorama alamnya ini telah banyak melahirkan para kaum intelektual Minangkabau yang kesohor dan berpengaruh pada zamannya. Dari era pemerintahan kolonial Hindia, Belanda hingga saat ini. Sebut saja Perdana Menteri pertama Sultan Syahrir, politisi legendaris dan Menteri Luar Negeri pertama Haji Agus Salim. Tokoh pejuang hak-hak wanita dan wartawan wanita pertama di Indonesia, Rohana Kudus, dan masih banyak tokoh lainnya. Kesan kolonialnya begitu kental. Hal ini bisa dilihat dari arsitektur bangunan rumahnya. Beda dengan perkampungan di Minangkabau lainnya yang banyak rumah gadang. Di Nagari Koto Gadang bisa dihitung dari jumlah rumah gadangnya. Ini menjadi pemikatnya yang menyebabkan banyak orang yang ingin sekali berkelana di nagari ini. Ada yang menyebut nagari ini seakan menjadi desa mati, karena umumnya masyarakatnya adalah perantau. Bila hari-hari tertentu, semisal acara adat atau hari raya akan ramai. Lepas dari itu sepi kembali. Masyarakat ini dikenal dengan perantau intelektual dan nagari 1000 dokter. Masjid Tapi Nurul Iman ini sepenggal cerita dari pesona negeri Koto Gadang. Banyak hal yang menarik yang bisa ditelusuri. Tidak sekedar berfoto dan bersuah foto saja, tapi nilai historis yang terbenam di dalamnya yang patut kita ketahui. Dalam buku Koto Gadang Masa Kolonial karya Azizah Etek, Mursyid M. Arfan BR tahun 2007 menuliskan, masjid ini pertama kali pada tahun 1856 dengan nama Masjid Jami' Tua. Pada awalnya masjid ini dibangun dari bahan kayu, kemudian diganti dengan batu dan beratap ijuk, serta mempunyai gonjong 9. Tulisan Surya Suryadi yang berjudul Sebuah Masjid di Koto Gadang pada Harian Singgalang tahun 2013 menceritakan, terlihat bahwa arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh arsitektur Minangkabau.
Atapnya yang bergonjong menunjukkan pengaruh arsitektur rumah Gadang. Kubahnya memakai gaya tungkuih nasi dengan menara yang tidak begitu tinggi. Banyak ahli berteori bahwa sinkretisme agam Islam dan adat Minangkabau tidak terjadi. Tapi bentuk fisik masjid ini jelas menunjukkan terintegrasinya Islam ke dalam adat Minangkabau sebagai efek dari revolusi agama yang terjadi di daerah ini pada paruh pertama abad ke-19. Masjid yang bergaya khas Minangkabau dengan atap-atap lancip berbentuk kerucut yang memiliki luas 20 x 20 meter. Atapnya tidak memiliki kubah, tetapi terdiri dari beberapa gonjong yang terbuat dari ijuk. Satu gonjong di tengah diapit 8 gonjong yang lebih kecil di sekelilingnya. Akibat beberapa kali terkena gempa, masjid ini telah mengalami perubahan bentuk dan beberapa kali perbaikan seperti diceritakan oleh Wikipedia pada 28 Juni 1926. Gempa bumi berkekuatan 7,6 SR yang berpusat di kota Padang Panjang menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding masjid. Sebagian dindingnya roboh dan bagian yang lain, meskipun masih berdiri, tetapi sudah rengkah-rengkah karena dikhawatirkan mendatangkan bahaya. Bangunan masjid akhirnya dibongkar. Dalam syair Muhammad Syarif Sultan Marhum tahun 1929 dituliskan, gempa pertama pukul 10, masjid batu jadi luluh, isi negeri banyak mengeluh. Kemudian dalam sebuah rapat yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat pada 18 Juli 1926, disepakatilah untuk segera mendirikan masjid yang baru dengan membentuk komite yang diketuai oleh Yahya Datuk Kayo, seorang anggota Volksraad yang mewakili Minangkabau. Hasil urung rembuk semuanya disepakati untuk membangun kembali masjid baru yang diarsiteki oleh Yazid Rajo Mangkuto. Bentuk bangunan masjid berubah total dari sebelumnya. Selama hampir 5 tahun, panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh A.M. Sultan Maharaja, masjid yang baru dapat dibangun dalam tempo yang relatif singkat dan akhirnya diresmikan pemakaiannya pada 5 Februari 1932. Setelah berdirinya sekian lama, gempa bumi pada 6 Maret 2007 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kembali membuat bangunan masjid rusak. Dengan bantuan para perantau Minangkabau dan masyarakat setempat, dalam beberapa bulan masjid ini bisa dibangun kembali. Jika dilihat dari beberapa foto masjid yang tersebar di dunia maya sebelum terjadi gempa bumi, posisi berada tidak jauh dari jalan raya desa. Namun pasca renovasi sepertinya posisi masjid agak menjorok ke dalam sehingga memiliki perkarangan yang sangat luas. Jika kita lihat dari pintu utama, keindahan masjid ini sudah terlihat. Arsitektur bangunannya sangat unik sebab masjid ini memiliki desain yang menarik dibandingkan dengan bentuk masjid lainnya yang ada di Minangkabau. Terdapat pengaruh gaya kolonial pada desain bangunannya. Bentuknya masih dipertahankan hingga saat ini dengan arsitektur yang dibuat pasca gempa tahun 1926. Banyak orang yang sangat kagum dan takjub dengan bentuk bangunannya. Terlihat dari prasasti peresmian masjid ini pada 3 Juli 2010 dan dibangun kembali atas bantuan masyarakat setempat, perantau hingga para pencinta nagari Kota Gadang. Jika dilihat dari bangunan sebelumnya, atapnya berwarna putih dari kini berwarna hijau lumut. Dulu dindingnya berwarna putih, kini terlihat berwarna kuning keputihan. Atapnya berbentuk seperti peluru dengan badan bangunan segi 6 dengan
dengan jendela pada lantai 2-nya yang berjumlah 6. Kemudian di lantai 1-nya terdapat 2 jendela dan 1 pintunya. Terdapat 4 bangunan yang menyerupai menara, berlantai 2 mengelilingi sudut bangunan utama masjid dan 1 bangunan di belakangnya. Jika dilihat dari atas, maka akan ada 6 kubah pada masjid ini. Di depan masjid ini terdapat kolam air mancur yang juga digunakan sebagai tempat duduk bagi jemaah. Pada bangunan utama masjid terdapat 4 jendela dan 1 pintu yang posisinya berada di tengah. Jika dilihat, atapnya terdapat 3 tingkat, pada puncaknya berbentuk seperti kubah masjid pada umumnya, tapi berbentuk segi 6. Tingkatan kedua dan ketiganya menyerupai bentuk limas. Sekilas atapnya mirip dengan desain awal masjid ini. Dibuat sebagai pembedanya terlihat dari bentuk kubah utamanya. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.